Cerita dibuka dengan menampilkan kelahiran seorang anak di sebuah desa bernama Fadal Gujarat. Kelahiran anak tersebut disambut gembira ayah dan ibunya serta seluruh keluarganya. Anak tersebut kemudian dinamakan Karsandas. तो इसका नाम ही उन्हीं के नाम से रखना है, करसनदास। Semasa kecilnya, Karsan adalah anak yang sangat aktif. Namun dia selalu membuat orang tuanya sangat kesal lantaran sering mempertanyakan hal-hal terkait agama dan tradisi leluhurnya. अनाज क्यों डाला तो पता है ये शिवजी बाबा के बाजू में कौन है? वो उस तरफ यमुना महारानी जी हैं। Saat Karsan berusia 10 tahun, sayangnya dia harus kehilangan ibu tercintanya. Dan sepeninggal ibunya tersebut, sang ayah kemudian menikah lagi. Karsan akhirnya dikirim ke Bombay untuk tinggal bersama bibinya. Bombay kala itu masih dalam kekuasaan penjajah Inggris. Bombay sedang dibangun untuk menjadi kota perdagangan yang berkembang. Bombay saat itu juga telah memiliki 7 kuil besar, salah satunya adalah Grand Haveli. Meskipun Haveli tersebut dikuasai oleh penjajah Inggris, tapi kala itu penduduk Bombay sangat menghormati dan tunduk pada satu pemuka agama mereka yang mereka yakini sebagai anak Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, Karsan kini telah menjadi pemuda dewasa. Karsan dikenal sebagai pemuda baik hati yang tak pernah membedakan orang dari kasta apapun. भाई थोड़ी चटनी ले लूं? Sebagai pemuda terpelajar, Karsan sangat terinspirasi oleh para reformis sosial. Seperti salah satunya Dadabai Nauroji, pemilik percetakan koran Rasgoftar. Di tempat itulah Karsan sering menghabiskan waktunya menulis isu-isu tentang kejahatan sosial yang sedang terjadi. Koran hasil karya Karsan pun mulai menarik perhatian banyak orang. Tak cuma orang biasa, para aktivis berpengalaman yang selalu berjuang untuk kebebasan dan reformasi juga turut membacanya. Dua aktivis tersebut bernama Tejpal dan Sohrab, bahkan mengikuti orasi yang dilakukan Karsan di tengah-tengah masyarakat. Keesokannya saat Karsan menuju Haveli untuk merayakan hari Holi, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Kisori. Diketahui Kisori ternyata adalah tunangan Karsan dan keduanya akan menikah dalam beberapa hari lagi. Kisori adalah salah satu gadis yang sangat taat dengan agama dan tradisinya. Dia sangat patuh pada satu pemuka agama mereka bernama Janudat Maharaj atau dikenal dengan nama JJ. Semua penduduk tunduk hormat memuja JJ karena mereka memiliki keyakinan JJ adalah anak Tuhan yang membawa keberkahan. Tapi berbeda dengan Karsan yang memandang hal tersebut sesuatu yang berlebihan. Karsan berpendapat bahwa keyakinan itu cukuplah antara manusia langsung dengan Tuhannya, bukanlah tunduk dan menempatkan JJ sebagai Tuhan. Namun Kisori menentang pendapat Karsan karena baginya keyakinannya kepada JJ merupakan perintah agama dan tradisi. Keyakinan Kisori yang begitu besar rupanya menarik perhatian JJ sehingga Kisori pun akhirnya dipilih untuk ritual kebaktian. Setiap orang tua kala itu sangat bahagia dan bersyukur jika anak gadis mereka terpilih melakukan ritual kebaktian bersama JJ. Seperti halnya ibunya Kisori yang dengan sukarela menyerahkan anak gadisnya kepada JJ. Sementara itu, Karsan yang baru mengetahui tunangannya terpilih untuk melakukan ritual kebaktian, bergegas langsung menuju Haveli untuk melihat seperti apakah ritual kebaktian yang selama ini dilakukan oleh JJ. मेरी मंगेतर है अंदर, ऊपर जरूर जाइए। किशोरी! Di sana, Karsan pun sangat kaget saat mengetahui ternyata ritual kebaktian tersebut adalah ritual bercocok tanam JJ dengan Kisori, gadis yang dia pilih sesuka hatinya. Karsan yang sangat emosi menyaksikan tunangannya diemplut, langsung mendobrak pintu dan masuk ke ruangan JJ yang dianggap sangat sakral selama ini. Di sana Karsan pun minta Kisori menghentikan kebaktian tersebut dan mengajaknya pulang. Namun sayang Kisori menolak karena dirinya adalah orang yang sangat menghormati JJ dan menjunjung tinggi nilai agama dan tradisi. Kisori pun bilang kalau dia akan segera menemui Karsan setelah dirinya menyelesaikan ritual kebaktian dengan JJ terlebih dulu. किशोरी घरे चाल। मैं आ जाऊंगी।
Mendengar itu, hati Karsan pun sangat hancur karena tunangannya lebih memilih menyerahkan kehormatannya pada seorang manusia yang dia puja dan dianggap sebagai anak Tuhan. Karsan pun akhirnya pergi sembari mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah menerima wanita yang sudah menghancurkan kehormatannya sendiri. Keesokannya di balai kota, Kisori menemui Karsan untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Dia meminta agar hubungan mereka bisa kembali baik. Namun Karsan menolak mentah-mentah karena dia nggak mau menerima wanita yang sudah mengorbankan kehormatannya sendiri. Karsan sangat menyayangkan Kisori melakukan ritual yang tak logis tersebut padahal dia adalah wanita terpelajar. Kisori harusnya bisa membedakan mana keyakinan dan tradisi yang benar, bukan malah tunduk dan patuh pada manusia yang cuma ingin mengeksploitasi wanita sepertinya. Percakapan itu pun berujung pada keputusan Karsan, yakni membatalkan pertunangan dan pernikahannya dengan Kisori. पूजी पंच में जुर्माना भर के ये सगाई आज से हमारा रिश्ता पूरा। Kisori yang terpukul dengan keputusan itu kemudian mengadu pada JJ. Di sana Kisori bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Dengan santai dan dengan kata-kata manisnya, JJ pun menjawab kalau dirinya akan menjadikan Kisori sebagai wanita favoritnya. Dia bilang Kisori akan tinggal dan hidup bersamanya sebagai wanita idamannya. Mendengar itu dari JJ, Kisori pun langsung tenang dan setelah itu keduanya pun kembali melakukan ritual kebaktian. Setelah ritual senang-senang itu, tampak Kisori begitu bahagia dan bangga karena menjadi satu-satunya wanita yang dipilih JJ menjadi wanita favoritnya. Namun sayang, kebahagiaan itu nggak bertahan lama karena setelah itu Kisori malah memergoki JJ siap akan menggarap gadis lain. Yang mana gadis tersebut tak lain dan tak bukan adalah adiknya Kisori sendiri. Kisori pun sangat marah pada JJ dan sekarang dia baru sadar betapa bejatnya manusia yang dia muliakan tersebut. Kisori pun menyebut kalau JJ cuma memanfaatkan agama untuk mengeksploitasi wanita demi menyalurkan keinginannya. बहन है वो मेरी, ठगते हैं आप लड़कियों को, इस्तेमाल करते हैं हमारा। Sesampainya di rumah, adiknya yang bernama Devi lantas bertanya kenapa Kisori melarang JJ melakukan ritual kebaktian dengannya. Kisori pun menjawab kalau JJ adalah penyebab kehancuran hubungannya dengan Karsan. Karsan telah membatalkan pertunangan mereka karena Kisori tega memberikan apa yang menjadi haknya Karsan kepada JJ. Dirinya sudah gagal membujuk Karsan, bahkan hal yang paling menyakitkan, Karsan kini melihatnya seperti sesuatu yang menjijikkan. Mendengar itu, Devi sang adik pun meyakinkan kakaknya agar sebaiknya mencoba membicarakannya lagi dengan Karsan. Sementara di lain tempat, terlihat Karsan sedang dimarahi oleh pamannya karena Karsan telah memutuskan pertunangannya dengan Kisori. Sang paman merasa sangat malu dengan keluarga Kisori atas keputusan yang dibuat oleh Karsan. Meskipun Karsan mencoba membela dirinya dengan menjelaskan alasannya, namun sang paman enggak peduli. Karena baginya ritual kebaktian kepada JJ merupakan perintah agama dan tradisi yang harus mereka jalankan. Dan perdebatan itu pun berakhir dengan mengusir Karsan dari rumah paman dan bibinya. Namun beruntung, Karsan masih memiliki dua sahabat, yakni dua reformis, Tejpal dan Sohrab, yang bersedia memberikan tempat tinggal buatnya. इसीलिए यहाँ पड़े हैं। संदास, यहाँ क्यों पड़े हो? है कोई जगह उन लोगों के लिए जो कहीं के नहीं रहते? Kejahatan yang dibungkus atas nama keyakinan yang dilakukan JJ alias Maharaj selama ini akhirnya mulai menimbulkan masalah. Pasalnya, salah satu gadis bernama Lela Fati yang dulu pernah dia emplut kini sedang hamil. Kakak kandung Lela Fati pun menemui JJ untuk meminta pertanggungjawabannya karena bayi yang dikandung adiknya adalah anaknya JJ. Namun bukannya bertanggung jawab, JJ justru menyuruh Lela Fati untuk menggugurkan kandungannya. इनकी इज्जत बचा लीजिए जी का बच्चा पल रहा है उसके पेट में। शांत हो जाओ, बच्चा गिरा देंगे। JJ bahkan menyuapi Lela Fati sebuah lado atau makanan yang selama ini dia gunakan untuk menggugurkan kandungan para korbannya. Alhasil, tak lama berselang setelah itu, Lela Fati pun mengalami kesakitan karena reaksi lado yang dia makan tadi. Di sana Karsan yang gak sengaja melihatnya kemudian mencoba menolong mereka berdua.
Namun saat kembali membawakannya gerobak, Lelavati dan kakaknya sudah dibawa masuk oleh JJ. Karsan pun kemudian mencoba masuk ke Haveli, tapi di sana dia cuma bertemu dengan seorang pendeta bernama Lavanji. Lavanji adalah salah satu pemuka agama di Haveli yang sudah sepuh, namun pamor dan popularitasnya kalah dengan JJ. Lavanji sangat menentang cara JJ mengajak masyarakat berkeyakinan dan menjalankan tradisi. Pasalnya, JJ sudah mengubah aturan agama dan tradisi demi memuaskan nafsu duniawinya. Di momen itu, Lavanji pun membenarkan kalau kedua orang tadi telah dibawa masuk oleh JJ. Namun, menurutnya Karsan tidak akan pernah bisa membuktikan kalau JJ pelakunya. Karena seluruh masyarakat sangat beriman padanya dan tunduk pada karisma JJ sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, Lavanji pun menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan kebejatan JJ adalah dengan menulis berita di koran dan menyebarkannya kepada masyarakat. Mendengar itu, Karsan pun langsung menemui Dadabai Naoroji untuk meminta saran untuk menulis berita tentang kejahatan sosial yang dilakukan JJ. Di sana Naoroji pun mengatakan kalau itu adalah hal yang sangat sulit karena menulis berita tentang JJ sama saja akan merusak reputasi medianya. Naoroji pun menasihati Karsan agar memahami dulu beberapa hal dan dampak yang akan ditimbulkan jika memberitakan orang yang sangat dimuliakan di kota tersebut. Di tengah-tengah percakapan itu, Karsan tiba-tiba dipanggil untuk melihat kejadian yang menghebohkan masyarakat di luar. Betapa terkejutnya Karsan saat melihat ternyata kejadian itu adalah Kisori, mantan tunangannya yang mati bunuh diri di dalam sumur. Peristiwa itu pun membuat Karsan beserta semua keluarga Kisori sangat terpukul. Derai air mata Karsan yang membasahi pipinya tampak menunjukkan dendamnya kepada JJ. Sebab bagaimanapun Kisori adalah wanita yang pernah dia cintai dalam hidupnya. Karsan pun kemudian mendatangi JJ ke Havelinya. Di sana Karsan berteriak memanggil JJ dan meluapkan kemarahannya. Dia menuduh kalau kematian Kisori bukanlah bunuh diri, melainkan pembunuhan yang dilakukan oleh JJ. Karsan menantang akan menghancurkan JJ dengan berita yang akan dia tulis dan dia sebarkan nantinya kepada masyarakat. Karsan akan membuktikan bahwa dia akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadapnya cuma dengan kekuatan kata-kata. Pamor dan popularitas JJ seketika itu pasti akan hancur setelah seluruh masyarakat mengetahui kalau orang yang paling dimuliakan selama ini cuma menjual agama demi kebutuhan nafsu duniawinya. बधाई हो जेजे, किशोरी की मौत खुदकुशी नहीं। ईश्वर पाप धोता है, पोता नहीं जेजे। मुझे जो प्यारा था उसे मैं खो चुका, वो आपकी इज्जत होगी, आपको साथ ले डूबूंगा। JJ pun tampak meremehkan tantangan Karsan, namun kepanikan tak bisa dihilangkan dari raut wajahnya. Keesokannya, Karsan menyerahkan tulisannya tentang kejahatan sosial yang dilakukan JJ untuk dicetak kepada Naoroji. Namun selaku pimpinan redaksi, Naoroji menolak tulisan Karsan yang dinilai sangat sensitif karena lebih banyak menyerang pribadinya JJ. Mendengar penolakan itu, Karsan gak kehabisan akal. Dia pun kemudian memutuskan mendirikan media cetak sendiri yang dinamakan Satya Prakas. Dengan media tersebut, Karsan pun akhirnya bisa menyuarakan aspirasinya melawan JJ dan mencetaknya menjadi ratusan bendel berita koran. Namun sayangnya saat koran-koran itu hendak dikirim dan disebarkan ke masyarakat, JJ yang tahu kemudian memerintahkan beberapa orang suruhannya merampas dan membakar koran-koran tersebut. Setelah itu, JJ kemudian memerintahkan menutup semua gerbang masuk Haveli dan melarang seluruh masyarakat untuk beribadah. Dia juga menetapkan syarat bahwa gerbang Haveli tidak akan pernah dibuka sebelum Karsan meminta maaf dan bersujud di kakinya. Keputusan JJ itu pun menimbulkan kegaduhan dan masyarakat yang marah karena nggak dapat beribadah kemudian berbondong-bondong menyerang dan mencaci maki Karsan serta memaksa Karsan meminta maaf kepada JJ. Namun dengan tenang Karsan pun mulai menjelaskan alasannya menyerang JJ kepada masyarakat. Dia menyebut JJ bukanlah Tuhan yang wajib mereka sembah. Menutup pintu Haveli adalah taktiknya agar masyarakat semakin bergantung kepadanya. Padahal sejatinya masyarakat bisa beribadah dimanapun, nggak harus di Haveli.
Kedudukan JJ selama ini sebagai pemuka agama sudah sangat kelewatan batas dari aturan agama dan tradisi. Menurut Karsan, ritual kebaktian yang ditetapkan JJ untuk gadis-gadis yang dia inginkan cuma kedok buat melampiaskan hasratnya saja. Maka untuk itu, Karsan pun mengajak seluruh masyarakat berhenti bergantung pada JJ sebab mereka harus melaksanakan ibadah dimanapun. Di momen itu, seorang wanita bernama Virat sangat setuju dengan pendapat Karsan. Bahkan saat pendeta Lavanji berada di pihak Karsan, semua masyarakat pun akhirnya setuju dan mendukung Karsan. JJ yang mulai panik melihat masyarakat mulai berpihak pada Karsan, keesokan malamnya dia memanggil ayahnya Karsan. JJ menekan ayahnya Karsan agar menyuruh Karsan segera minta maaf kepadanya. Karena jika Karsan menolak, maka JJ akan menuntut Karsan ke jalur hukum serta mengusirnya dari sekte. Namun Karsan tak gentar dengan ancaman tersebut. Dia menolak permintaan ayahnya untuk meminta maaf kepada JJ. Bahkan gak sedikit pun menyesal jika harus dicoret dari kartu keluarga ayahnya dan diusir dari sekte. Karsan justru menganggap itu sebagai tantangan dari JJ, sehingga dia pun semakin bersemangat untuk melawan dan mencetak ulang berita korannya lebih banyak, kemudian menyebarkannya. Dan kali ini Karsan berhasil mengelabui JJ sehingga semua koran-korannya berhasil disebarluaskan kepada masyarakat. Seluruh masyarakat, bahkan istrinya JJ yang sudah membaca koran tentang kejahatan dan kebejatan JJ yang ditulis Karsan, akhirnya mulai sadar dan mengubah sikap mereka pada JJ. Para ibu-ibu juga sudah mulai menolak ketika JJ menginginkan anak gadisnya untuk melakukan ritual kebaktian. क्षमा कीजिएगा जीजे। JJ yang mulai kesal dengan tindakan Karsan yang berhasil mempengaruhi masyarakat, akhirnya melayangkan tuntutan hukum ke pengadilan dengan laporan pencemaran nama baiknya. Dalam laporannya, JJ menuntut Karsan dengan denda sebesar Rp50.000. Menyadari itu, Karsan pun sempat merasa putus asa untuk melawan JJ, sebab dia belum memiliki saksi yang bisa dia hadirkan ke persidangan nantinya. Untungnya di tengah-tengah kesulitan itu, Tejepal diam-diam ternyata sudah bergerak sendiri mengumpulkan para saksi dari sekte Bhaktiya, yang mana masing-masing dari saksi tersebut keluarganya pernah menjadi korban ritual kebaktiannya JJ. Hal itu pun membuat kepercayaan diri Karsan kembali bangkit untuk melawan JJ. Dia pun kemudian mendatangi JJ bersama Virat serta seorang pengacaranya untuk menerima tantangan dan siap bertarung di meja hijau melawan JJ. Akan tetapi keesokan harinya situasi tiba-tiba berubah kacau, yang mana para saksi yang tadinya bersiap bersaksi untuk Karsan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hal itu tentu saja adalah perbuatan JJ yang berusaha menghilangkan saksi demi mengalahkan Karsan di pengadilan. Tak cuma itu, JJ bahkan membakar kantor media Karsan untuk mematikan gerak serta menghancurkan mentalnya Karsan saat itu juga. Dan benar saja, tampak Karsan pun sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Dia bahkan sempat ingin menghentikan perjuangannya melawan JJ saat itu juga. Namun beruntung Viraj yang lagi bersamanya mampu mengembalikan rasa percaya diri Karsan. Viraj bahkan sampai menceritakan kisah masa lalunya yang ternyata juga pernah menjadi korban ritual kebaktian JJ. Hal itu pun membuat Karsan kaget dan berjanji akan kembali bangkit untuk melawan JJ di pengadilan nanti. Sesaat kemudian kabar baik untuk memulai perjuangan itu pun akhirnya datang, di mana istrinya Maharaj alias JJ tiba-tiba menemui Karsan untuk membantunya. Istrinya JJ memberikan sebuah alamat salah satu saksi kunci yang selama ini dia sembunyikan. Karsan bersama Viraj pun langsung mencari alamat tersebut dan akhirnya menemukannya di sebuah gubuk tua. Di sana Karsan pun sangat terkejut karena saksi itu ternyata adalah Lelavati, wanita yang pernah Karsan akan tolong. Disinilah baru diketahui ternyata istrinya JJ lah yang menyembunyikan Lelavati kala itu untuk menyelamatkannya dari JJ yang berusaha menggugurkan kandungannya. Dan sekarang kandungan Lelavati sudah besar dan akan siap menjadi saksi buat membongkar kebejatannya JJ. Namun untuk menghindari hal yang berbahaya terjadi kepada Lelavati dan kakaknya, Karsan pun kemudian mengirim keduanya ke suatu tempat yang aman. Berbagai persiapan pun dilakukan Karsan untuk melawan JJ menjelang persidangan yang akan berlangsung beberapa hari lagi.
Dukungan demi dukungan pun mengalir dari sahabat dan para reformis. Bahkan kini bekas dokter pribadinya JJ pun turut serta ingin memberikan kesaksiannya buat membantu Karsan. Akan tetapi sialnya suatu hari JJ menunjukkan kekuatannya pada Karsan. Di sana dia memperlihatkan Lela Fatih yang ternyata sudah berhasil dia tangkap. JJ bahkan sudah menikahkan Lela Fatih dengan asisten pribadinya untuk menutup aibnya yang sudah menghamili Lela Fatih. Menyadari itu, Karsan pun tampak terkejut karena saksi kuncinya kini sudah dirampas oleh JJ. Namun dia tetap menolak meminta maaf pada JJ dan akan tetap menghadapinya di persidangan. Hari persidangan pun tiba, terlihat JJ datang dengan penuh wibawa disambut seluruh masyarakat dengan penuh kemuliaan. Di awal persidangan, JJ sempat membuat majelis hakim kesal sebab dia nggak mau disumpah. JJ bilang kalau dia tidak pernah bersumpah, yang ada oranglah yang bersumpah kepadanya. महाराज सच नहीं कहते. Gets on my nerves. Setelah JJ mau disumpah, persidangan pun akhirnya dimulai. Pengacara Karsan pertama-tama memanggil bekas dokter pribadi JJ untuk dimintai keterangan. Di sana sang dokter yang bernama Lat tersebut mengungkap bahwa Maharat JJ adalah orang yang mengalami penyakit kelamin. JJ mengidap sipilis karena terlalu sering bercocok tanam dengan banyak wanita. Dokter Lat juga mengungkap kalau JJ sudah sering menghamili gadis-gadis desa. Kala itu, setelah dihamili, JJ kemudian mengirim gadis-gadis tersebut kepada Dr. Lat untuk menggugurkan kandungannya. Namun, JJ membantah semua kesaksian Dr. Lat karena tidak memiliki bukti tertulis dan saksi dari korbannya. Setelah para saksi dihadirkan, rupanya JJ mulai sedikit marah dan mencoba mengancam serta menunjukkan kesombongannya. JJ mengatakan kalau dia bisa saja menghentikan persidangan yang dianggap telah menghina kehormatannya itu, dengan akan menyuruh seluruh pendukungnya yang ada di luar bertindak anarkis. Beberapa waktu kemudian, Karsan pun dipanggil hakim untuk menyampaikan pembelaannya. Di sana Karsan pun dicecar berbagai pernyataan yang cukup menjebak oleh pengacaranya JJ. Karsan dituduh telah mencemarkan nama baik dan kehormatan JJ. Segala aspirasi yang Karsan tulis dalam berita korannya dianggap sebagai bentuk usaha balas dendam atas kematian Kisori. Karena JJ telah menganggap kalau kematian Kisori adalah bunuh diri. Pengacara JJ juga menilai kalau tulisan Karsan dalam koran itu hanyalah keluh kesah Karsan secara pribadi, mengingat Karsan telah diusir oleh keluarganya. Aksi pengacara JJ yang cukup memukau tersebut tampak membuat JJ cukup puas untuk membungkam Karsan. Akan tetapi, situasi sidang sedikit demi sedikit mulai berpihak pada Karsan saat Karsan mulai menyampaikan segala pengetahuannya tentang keimanan dan tradisi. Karsan menyebut kalau seorang Maharaj seharusnya tidak akan melakukan sesuatu yang kotor. Seorang Maharaj seharusnya tidak akan tega mencicipi apem gadis yang sudah memiliki tunangan. Dia juga tidak pula akan tega mempertahankan tradisi ritual kebaktian yang sangat tak bermoral tersebut. Sebagai manusia yang dimuliakan, Maharaj alias JJ harusnya menjaga ketentraman beragama dan tradisi yang benar, bukan malahan mengotori apa yang seharusnya disucikan. Semua hadirin dalam persidangan baik di dalam maupun di luar tampak mulai sadar setelah Karsan menyampaikan keterangannya. Tak sedikit dari wanita-wanita yang pernah menjadi korban JJ pun terlihat terharu sedih mendengarnya. Posisi Karsan saat itu sudah di atas angin untuk mengalahkan JJ. Terlebih saat bibinya hadir dengan sukarela untuk menjadi saksi. Kemudian satu persatu disusul para ibu-ibu yang lain yang dulu pernah menjadi korban ritual kebaktian oleh JJ. Kesaksian langsung dari para korban itu pun akhirnya membuat JJ sangat tersudut dan gak bisa membantah lagi. Bahkan pengacaranya sendiri sudah angkat tangan gak bisa lagi membelanya di persidangan tersebut. Hingga di bagian akhir cerita, hakim pun akhirnya mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Karsandas tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik tersebut. Setelah persidangan tersebut, seluruh masyarakat pun membuang rasa hormatnya pada JJ. Mereka tidak lagi merendahkan diri mereka saat JJ berjalan di depan mereka. Mereka justru menunjukkan wajah yang penuh amarah dan memberikan sanksi moral yang sangat berat buat JJ.
Sementara Karsan sendiri kini menjadi orang yang sangat dihormati dan menjadi seorang reformis sejati yang mampu menumbangkan praktek kotor yang mengatasnamakan agama dan tradisi.